Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kabar baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran 1 dengan tema Mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, pendidikan agama Islam tentang Quran Surah At-Tin, terlebih dahulu kita membaca doa belajar, dan dengan berserah diri kepada Allah, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Berdoa selesai. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada kali ini kita akan membahas tentang Quran Surah At-Tin. Tapi sebelum kita membahas Surah At-Tin ataupun mempelajari Surah At-Tin, kita ketahui bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, kita sebagai anak Muslim wajib untuk mempelajari Al-Quran. Mari kita mempelajari Al-Quran Surah At-Tin. Dimulai dengan membaca isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah adalah lapasnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita cermati dengan baik Surah At-Tin. Yang sudah pandai membaca, mulailah dengan tartil. Tartil artinya adalah dengan baik dan benar sesuai dengan bacaan. Yang belum pandai membaca, dengarkan, cermati, dan teliti ibu membaca Al-Quran At-Tin ayat 1 sampai 8. Tapi sebelum kita memulai belajar membaca surah At-Tin, perhatikan huruf makhraj, tanda baca, fathah, kasroh, dhamma, tanwin, dan sukun. Kita mulai membaca surah At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falakum azrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, coba kita perhatikan kembali. Kenapa disebut dengan surah At-Tin? Karena surah At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama dalam Quran surah At-Tin.
Tin artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah yang diturunkan di Mekah dan disebut juga dengan surah Makkiyah. Anak-anak, mari kita bahas tentang kandungan surah At-Tin. Dalam Al-Quran, At-Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Tin adalah buah yang sangat banyak manfaatnya bagi manusia, yaitu memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada air seni, menggemukkan badan, dan melonggarkan hati dan limpa. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah hingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Kemudian dalam surah At-Tin ada kota yang aman. Yang dimaksud dengan kota yang aman itu adalah kota Mekah. Disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasuki kota tersebut akan terjaga keamanannya dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang keempat, Allah menjadikan manusia dalam bentuk-bentuk ataupun sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sedangkan hewan memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus bisa menjaga keseimbangan supaya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat kelima, Allah mengingatkan manusia meskipun sempurna tetapi bisa diturunkan derajatnya menjadi hina. Yang keenam, bahwa orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh, yaitu orang yang selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada hari kiamat nanti Allah akan membahas perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Pada ayat ke-8 ini Allah Maha mengetahui sebagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Maha adil dan Maha bijaksana, serta Allah lah hakim yang paling adil. Anak-anak, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kita keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.